Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di YouTube ANS TV dan kali ini saya bareng dengan seorang YouTuber nih teman-teman. YouTuber yang cukup terkenal ya di Jawa dan sekarang merambat ke Sumatera. Nah, sebelum kita berbincang, ada baik kita berkenalan dulu nih. Siapa sih ini sebelah saya nih? Nah, jadi Mas, kenalin diri dong. Siapa nih? Ya, halo para penonton, kenalin gua Kadek atau bisa panggil aja Dekbus gitu ya. Dan alhamdulillah terima kasih Bang Ian untuk undangannya karena ini kayak podcast yang spesial ya. Kalau biasanya itu di studio, Kita di tapi kita terminal. di terminal Paris Pelawat dan di belakang kita itu ada agen ANS juga. Betul. Mantap. Thank you banget ya Bang ya. Oke, makasih banget ya lo nih udah datang ke sini nih, Siap. udah nyempetin waktu ya kan. Wih. Kebetulan aku juga lagi di lapangan kan, lagi Hmm, cek-cek terminal. Jadi kali ini kita akan kulik nih, seorang YouTuber bus, bagaimana sih awalnya ya kan dia bisa terjun ke YouTube dan berdunia perbesan, teman-teman. Nah, Mas Karik, yap. kita ngobrol santai aja nih. Oke. Mas, kan kita santai gua lu aja ya. Oke, boleh, boleh. Gua kan pertama kali terjun ya di ANS ini, maksudnya terjun di dunia perbes lah. Sempet tuh bingung tuh kok ada ya orang yang mau foto bus, mau videoin bus gitu kan. Ya tapi ternyata sampai ke sini memang seru kan gitu ya. Nah, kalau Mas Kadek ini awalnya gimana sih ceritanya akhirnya suka sama dunia transportasi bus gitu. Sedangkan transportasi kan banyak, ada darat, ada udara, ya ada laut gitu. Gimana ceritanya tuh Mas Kadek? Well, kalau untuk suka sama bis itu kayaknya udah dari kecil ya, Bang. Kan kampung bokap gue di Bali kan. Oh, Bokap gitu. itu bapak ya, kampung bapak tuh di Bali. Nah, kebetulan pada saat itu kan pas kita masih kecil kayaknya pesawat masih mahal ya. Jadi untuk lebih ekonomisnya, kami kalau mudik tuh naik bis. Oh gitu. Oh, jadi dari umur 1 tahun itu udah naik bis dari Jakarta ke Bali, Bang. Bisa ke Bali? Jakarta Bali, Bang. Mungkin pada saat itu Anes masih jalan ya ke Bali ya, mungkin ya. Mungkin, Sekitar tahun 90-an gitu ya? 90-an. Iya, itu Mas sampai Bali. Nah, Kita itu kan Sanutra ya. Iya. Sanutra. Nah, dari zaman itu, dari umur 1 tahun itu, karena udah sering naik bis, ya udah makin kesini kan, jadi makin makin suka lah sama bis. Dan kebetulan emang sukanya sih naik bis aja gitu ya, karena ngerasa lebih enjoy. Apalagi kita bisa interaksi sama penumpang-penumpang gitu kan. Jadi banyak juga kenalan baru lah ya. Mm, Ya memang di naik bus itu juga pengalaman saya sih baru sekali sih gitu kan wih. naik bus kita sendiri ya. Dan memang banyak teman-teman baru yang kita dapat gitu kan kita bisa ngobrol. Nah, tapi Mas Kadik berarti kan awalnya kan belum terjun YouTube juga kan. Berarti hanya suka bus tuh kan. Dulu awal-awal tuh pas zaman dulu suka bus apa tuh? Pasti belum tahu ANS tuh. Nah, ini clue-nya nih sama. Jadi bis yang gua suka dulu salah satu pelanggan setia dari karoseri Morodadi Prima juga. Wah, Boleh mungkin ketebak kayak nggak nih? belum belum ketebak ya. Ya kayak aku bisa nebak nih. Bisa tebak. Apa tuh Bang kira-kira Bang? Kalau Safari ANS Dharma Raya? tuh, itu betul. Oh, Mbak Nah, Marisa nih kalau si nonton nih. Marisa Pecinta bersafari dari umur. dari umur 1 tahun itu udah jadi langganan gua Bang. Kenapa Karena kenapa lu suka Safari Dharma Raya? Apa yang membuat lu suka? first of all itu lokasi poolnya strategis, deket banget dari rumah dan yang bikin spesial itu dapat pengantaran dari pool ke rumah. Sampai Oh, depan rumah tuh kita diantar bang sama jadi Safari Dharma Raya. pelayanannya udah jemput bola juga Juara sampai. banget. Iya ya. Itu yang bikin suka banget sama Safari Dharma Raya gitu ya. Belum Jadi lagi pelayanan selama di jalannya juga bagus sih bang. rutenya kemana tuh? Waktu itu. Rute langganan saya itu Jakarta Denpasar. Jakarta Denpasar ya kalau dulu bisa ditempuh sekitar 28 jam sampai 26 jam. Iya. Jadi Safari Dharma Raya saat itu dan berapa tahun tuh? Maksudnya selain Safari Dharma Raya, Kak, apa masih ada bus lain yang lu suka? Oke, kalau makin kesini Jadi, rasanya pengen explore gitu ya. Bahkan oh, pengen explore seluruh bis yang ada di Indonesia sampai akhirnya kenal sama bis-bisan di Sumatera segala macam kan. betul 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 betul. Dan yang pasti sih yang paling saya suka itu adalah PO yang tetap mengutamakan kenyamanan, Bang. Pasti sih. Apalagi Nah, PO Jawa sekarang udah bagus PO banget. Jawa, PO Sumatera harus 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 semakin bagus lah, semakin banyak juga nanti yang suka naik bis kan. Iya benar Gitu. sih.
Iya. murni untuk menyaingi ya udara lah, Mm-mm. tapi unggulnya udara mungkin waktu lah ya. Nggak bisa dipungkiri. Iya, ibaratnya jadi kita udah terpisah nih segmennya nih. Heeh. Yang mau cepet ya naik pesawat ya kan, mau Hmm. nikmatin perjalanan ya naik bus, monggo gitu. Iya. That's why kadang kalau misalnya aku lagi mudik nih ya, terus kayak ditawarin tiket untuk pulang ke Jakarta lagi, suka ditawarin tuh mau naik pesawat atau naik bis gitu kan. Nah, karena emang mudiknya pas liburan, jadi waktu kan banyak ya Bang ya. Ya kita nikmatin perjalanan aja naik bis gitu kan. Terus itu berarti kalau lo lagi penat nih pasti pengennya naik bus. Wah, asli Bang. Hilang tuh penat tuh ya. Heeh. Padahal lebih naik bus capek loh. Ngaco. Enggak, Enggak bagi lo enggak. sih. Masih muda Pak, kayak masih energi masih banyak lah ya. Bener sih, bener. Dan gimana nih awal akhirnya yang biasanya cuma foto-foto, akhirnya gue terjun gitu. Karena apa ya? Di YouTube itu Kan biasa kan itu kan trip report. Nah, asli. dengan kesibukan lo yang kerja juga kan nih Mas. Kerja sampai akhirnya terjun bikin YouTube gimana tuh? Gimana ngatur waktunya gitu kan? Kenapa akhirnya memutuskan bikin YouTube aja? Oke, awalnya karena gua kan kalau ngeliat YouTube tuh ya, wah banyak banget kan YouTuber yang pembawaannya bagus, editing videonya bagus, kayak salah satu idola saya Mas Andriawan yang dulu kita ambil NS bareng. Oh iya, Mas Andriawan. Nah, itu jadi salah satu idola saya gitu Bang. Jadi memang bikin YouTube itu utamanya karena untuk belajar. Pertama belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi kan atau public speaking, terus bagaimana kita ngedit video. Wah, itu skill editing video ini menurut gua tuh salah satu top skill yang diperlukan sih buat generasi muda zaman sekarang. Betul. Terlepas dia nggak mau jadi YouTuber atau mungkin yang lainnya, tapi skill editing video ini asli dibutuhin sih Bang. Dan emang dua hal ini yang selalu bikin gua tuh penasaran untuk semakin terjun ke dunia YouTube. Ya? Gimana cara public speaking dan editing video yang bagus. Sampai akhirnya berapa nih? Alhamdulillah baru mencapai 20.000. Wah, itu udah salah satu pencapaian. Seperlima lagi ya dapat apa silver. Ya, semoga nanti bisa. Wih, pasti bisa dong Bang. Dan apa namanya? Kan gue sempat ngulik tuh Mas. Maksudnya kayak Instagram nih kan. Instagram Mas Kadek ini kan yang kalau gue lihat itu benar-benar mempromosikan semua bus. Jadi ibaratnya sebaik itu, maksudnya sedetail itu dia Mas Kadek bikin kayak gambar foto yang ada detailnya, oh ini kacanya ini, bangku ini. Maksudnya itu memang keinginan sendiri atau maksudnya itu kan menguntungkan sebuah perusahaan ya, tapi nggak tahu menguntungkan lo apa enggak, tapi intinya tuh hal yang satu yang membantu perusahaan banget lah yang dipromosikan oleh Mas Kadek. Nah itu terpikirnya gimana? Itu unik juga sih menurut gue, makanya pengen nanya gitu sampai akhirnya jadi terlihat tuh kalau aku lihat ya Mas Kadek ini nge-branding diri dengan nge-branding bus tuh secara detail gitu. Jadi benar-benar memberikan informasi lah mengenai bus yang Mas Kadek naikin dari Instagram itu. Iya. Kalau cara style feed Instagram gitu ya Bang ya, itu memang gua berusaha untuk mencari ciri khas dibanding ada suara berisik, dibanding sama konten kreator yang lain. Konten kreator yang lain bagus, tapi gua harus punya ciri khas. Nah, itu jadi salah satu usaha gua untuk ciri khas. Oh, ini postingan Dekbus. Betul. Ini postingan Kadek. Nah, dan emang di situ juga gue juga pasti kan berusaha buat ngembangin skill editing video, editing foto, itu kan yang paling penting. Dan yang paling penting juga kita kalau bikin konten gitu ya, bikin postingan itu kan pasti untuk membantu kru atau yang bekerja di PO itu kan, karena kita kan tujuannya supaya penumpangnya tambah rame kan. Jadi kita berharap dengan kita bikin postingan-postingan yang positive vibe ya, atau yang menunjukkan keunggulannya, makin banyak pula penumpangnya yang naik. Jadi ya kita bisa ngerasain lah kalau kru bisnya ngangkut penumpang penuh gitu kan, pasti happy banget kan mereka dalam bekerja. Pasti banget. Itu sih Bang tujuannya. Ya emang jujur ya, tanpa para
Mas Kadek, mania-mania yang lain lah, semua tuh perusahaan tuh pasti semua perusahaan otobus terbantu banget. Amin, amin. Terima kasih banyak dengan mereka ini gitu yang Amin. jadi support system kan. Nah ini yang ditanya tuh kenapa namanya Dekbus? Iya ya. Kenapa ya? Mungkin pada bingung ya. Oke. Dek itu artinya kadek. Nah, kadek itu kan nama saya kan. Bus itu karena merujuknya saya suka ke bus. Kejadiannya waktu itu pas di kampus. Kehidupan kampus itu gua gabung sama organisasi mahasiswa-mahasiswa yang datang dari Bali. Kadek kan banyak kan namanya. Sedangkan Adit, nama panggilan gua aslinya itu ada 2 orang waktu itu. Oh, nama panggilannya Adit berarti ya? Untuk ngebedain Adit yang gua sama yang satu lagi, gua dipanggil Dekbus. Oh, jadi gitu ceritanya. Terus Oh, pikir kan, sejarah di balik Dekbus. oh, wah keren juga nama ini kan. Wah gratis nih orang nih. Bener-bener. Dapat branding gratis nih dari teman kampus kan. Jadi, ya wes, Akhirnya gaskan. tercipta lah Dekbus. Sampai Tercipta akhirnya kan. terkenal dengan nama Dekbus dan biasanya dipanggil lebih ke Mas Kadek berarti ya? Iya. Bukan Mas Adit ya. Kalau Mas Iya, Adit bukan teman ya. aja lah ya. Oke kalau ya, Ini kayak kalau Aditnya kurang gitu. kurang ya, lebih ke kadek aja ya. Iya, Kadek tuh wah, orang Bali abis nih gila. Padahal nggak ada Bali-Balinya loh. Mas Kadek. Oke. Nah, baru kita nyambung ke terus Hmm. awalnya berarti pertama langsung Jawa Sumatera apa Jawa dulu? Apa akhirnya baru masuk Sumatera? Sumatera maksudnya nyobain ke Sumatera. Ini salah satu pengalaman yang nggak bakal gua lupain. Nyoba ANS itu. Waktu itu gua ke Sumatera, jadi nyamuk atau apa ya? Jadi pengganggu di antara teman gue yang lagi bucin Kita kan. udah kenal belum ya? Kita belum kenal Bang. Oh, Kita belum tuh. kenal. Ini teman-teman belum kenal loh ya. Ini nggak beres Jadi nih. waktu itu tahun 2019, ya 2019 bulan Februari, gue kan punya teman tuh Bang. Itu teman dari SD dan itu emang kita tuh suka bisnya itu berdua terus. Maksudnya gue dan dia tuh suka bis. Oh, Itu suka klop banget. sama-sama suka bus. Sama-sama suka bis. Gila lu jadi nyamuk sampai mau tuh. Dikasih Nah, gratis tiket kan enggak? enggak. Oh, Emang enggak. penasaran Bang, Oh, gimana sih kan waktu itu karena lagi kuliah juga, terus dia tiba-tiba tuh telepon gitu, Mas Kadek, gua mau ke Bukit Tinggi nih. Serius tuh? Iya mau bucin. Gue ikut asli. dong kan. Bucinnya jauh banget. Bucinnya jauh banget. Anjir. Nah disitulah, tapi emang sebelumnya tuh kita udah tahu ANS. Oke. Wah ini bis keren nih karena dia pakai karoseri Morodadi Prima yang udah kita kenal dengan kekokohannya. Apalagi lintasannya lintas Sumatera kan. Itu Itu jalanan belum pernah bergelombang ya. belum pernah gue Belum cobain sebelumnya kan. Jadi itu first time nyobain lintas Sumatera, first time ngejajal produksi buatan karoseri Morodadi Prima gitu dari trip naik ANS itu. Kebetulan dapat yang julukannya atau gelarnya itu Kombawa. Oh, Pak John Koto itu Pak John Koto itu Iya. 7014 ya kalau nggak salah. Iya. Koreksi ya kalau salah ya. 7104 ya. 7104. Iya. Salah ternyata. Tapi emang pokoknya julukan ANS apa enggak? Pembawa, Indomil apa? Dikit. Dikit ya. Ya, itu yang pernah saya naikin ya. itu salah yang satu kayak super Royal senior Royal sih. Pass itu. Itu kalau yang senior kayak hafal dia Bang ya. Iya, John Koto ya salah satu super senior. Jadi waktu itu tapi masih mobil yang 36 seat ya. 36 seat body Gran Turismo tapi udah double glass Bang. Oke, udah double glass. Udah double glass. Dan yang bikin emes itu apa ya? Kita kan kalau jalan jauh itu takut kayak bosen gitu kan ya. Iya, Takut betul. baterai habis. Beda banget sama Jawa itu. Ternyata Bang pas gua naik itu ANS Kombawa, buset, charger di tiap seat itu ada Bang. Itu Iya. emes banget sih. Ya, Yang emang pengen kita yang bikin pengen selalu naik ANS itu Bang. tapi kan ya memang sih kita kan kalau pas mobil yang itu sebenarnya kita pakai stop kontak kan. Ya kan mesti stop kontak kan. Tapi ya stop kontak itu sebenarnya For safety sekarang reason ini lah sih ya. iya betul. Sekarang lebih ke USB charger. USB sih. charger. Nah, dan di Jawa pun udah banyak banget sekarang kan. Dan memang berarti pas pertama kali ke trip Sumatera naik ANS dan berkesan nih Maninjau. Pesan. Lewatin Danau Singkarak Bang. Oh, Singkarak ya. Lewatin Danau Singkarak itu karena berangkatnya pagi ya kalau saya dari Bukit Tinggi itu jam 8 kalau nggak salah. Kenapa? Itu kan masih
masih view-nya masih bagus banget kan Oh lewat iya, pinggir Danau betul, Singkarak kan. betul, betul. Itu view orang incer semua sih. Heeh. Jangan lupa Terus berarti naik single glass yang sekarang lebih mantap lagi wah nih. ini belum kesampaian nih, baru kesampaian dari Malang ke Jakarta tapi belum kesampaian ke Sumbar gitu Iya, ya. betul, betul, betul. Kita agendakan ya. Ini apa namanya? Sedikit teman-teman, jadi aku tuh kenal Mas Kadek nih pas pokoknya waktu itu lagi launching Patriot ya. Oh jauh sebelum itu bang, Kita double launching apa sih? glass, double glass, Bukannya Patriot, Ventura ya? double glass, Turismo. Oh, Turismo. Iya, ya Pak Turismo. Infombo. Lain combo, Pak iya. Infombo waktu itu aku bareng Pak Infombo. Sekarang itu unitnya julukannya Berkah. Oh iya, Yang betul, betul, sekarang ya betul, iya. saat video ini kita rekam julukannya Berkah. Waktu itu masih dibawa sama Pak Infombo. Aku ikut dari Malang ke Jakarta sama senior lupa. Pokoknya Toiran Ababil. Dan yang paling gue salut sama drivernya bang, itu dia nyetel murotal atau bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dan itu sepanjang jalan di setel. Oh gitu ya. Asli itu benar-benar bikin adem perjalanan bang, Toiran Ababil. Nah pulangnya gue tuh pengen tadinya naik yang 36 seat kan, eksekutif biasa, tapi karena antusiasme penumpang ANS yang emang pesannya dari jauh-jauh hari bang, gue pesen tuh hamin 2 minggu. Lama ya. Hamin 2 minggu gue dapet di kursi tengah. Padahal pengen depan tuh ya. Pengen depan, wah gila ini antusiasme penumpangnya kacau parah kan. Akhirnya baliklah naik ke Royal Class lagi. Jadi pulang pergi naik Royal Class. Nah pulangnya kebetulan dapet yang julukannya Alika. Alika tuh ya. Alika, Pak Inkombo. Driver satunya Pak Inkombo. Naik Popo. Sekarang dia Masih pegang Alika ya bang ya. pegang Alika dia. Wah, kayak itu nice banget ya. Tapi untuk mobil Sumatera Barat pertama kali coba ANS berarti ya. Karena sebagai bus lain sih, bus lain sebenarnya masih juga mobil. Wah, itu bagus juga bang. Iya, bagus. Semua PO itu pasti punya keunggulannya Betul. di bidang masing-masing pasti itu. Ya, persaingan itu biasa lah ya. Intinya semua pasti Tinggal, perusahaan memberikan pelayanan terbaik pengennya yes, kan. tinggal balik ke selera penumpang. Iya, tinggal memilih lah. Oh gue suka bis yang warnanya kalem nih. Betul. Oh gue suka bis yang tepat waktu. Betul. Semua berhak memilih. Semua terserah dari pelanggannya masing-masing lah. Aduh, kapan-kapan Mas Kadek harus coba single glass berarti. Wah asli. Pada apa kasih tiket gratis kali? Boleh. Jadi Mas Kadek ini nih udah melalang buana nih jadi pecinta bus dari SD sampai Dermaraya ya. Dan kenal Mbak Marisa tuh berarti kenal kan aku lihat kenal banget sama Mbak Marisa. Iya, alhamdulillah. Baru-baru ini udah lama? Baru-baru ini juga bang. Baru-baru ini juga ya. Yang jelas baik itu sama Cimarisa, baik itu sama Bang Ian, itu pasti kami saling support ya. Iya. Dan dalam bentuk nyatanya itu mungkin kayak kita bantu PO untuk mendesain tiket gitu kan. Itu salah satu bentuk support antara kita. Ngomong-ngomong teman-teman, kalau ya teman-teman yang tahu tiket Royal Class, siapa yang desain di balik itu? Ini dia nih. Di balik itu yang bikin tiket desain Royal Class tuh Mas Kadek. Jadi Mas Kadek dengan baik hati dia memberikan, "Bang, gua ada desain nih, kali aja bisa dipakai buat tiket Royal Class." Jadi waktu itu Royal Class baru mau launching tuh kan. Boleh Mas Kadek dikirim lah, ternyata ya it's a good idea lah ya kan. Wah, good design. Akhirnya kita putuskan kita pakai. Jadi apakah tiket lagi nanti dari desain dari Mas Kadek kita tunggu ya. Yang pasti tiket ini akan saya desain bagus mungkin supaya bisa jadi kenang-kenangan untuk trip kalian semua. Nah, gitu. Dan ini teman-teman, terakhir yang dipakai sama baju Mas Kadek sama aku. Nah, ini salah satu produk dari Dekbus lah ya. Bikin apa sebutannya? Nah, kalau dari branding apparel kita itu namanya Transportis, @transportis.id. Bisa di sini Transportis. Nah, itu buat teman-teman ANS Mania yang mau pesan, itu pun resmi desainnya dari kita juga. Ibaratnya kita diskusi lah dan bisa langsung
IG Transportis ya. Ya. Kita bekerja sama lah mengembangkan ya secara langsung UMKM lah ya. Iya. Yang bikin saya salut itu Gen ANS yang di belakang kita itu menggratiskan, bukan Betul. gratis, memberikan giveaway untuk pembelian minimal 4 tiket. Jadi minimal 4 tiket dapat baju ini. Nah, itu boleh tuh teman-teman. Jadi Itu udah pernah dilakukan tuh, Bang. oh udah ya, Oh, udah udah cukup pernah. sering ya. Dan banyak juga yang udah dapet ya. Alhamdulillah banyak. Kita teman-teman ANS Mania, ada yang belum dapat, langsung aja borong tiketnya, dapatkan bajunya. Jadi buat yang di Tangerang, kalau mau beli tiket langsung aja ke Terminal Poris. Terminal Poris sekarang udah bagus banget lah ya. Asli, kita bisa lihat bagus banget itu. Udah tenang. Juga dulu kan mungkin gersang, sekarang udah adem banget ya kan. Di sini juga aman. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang di sekitar Tangerang mau beli tiket ANS tiket apapun itu bisa langsung ke Terminal Poris. Jadi nggak usah takut, ada calo lah di sini, insya Allah aman semua. Jadi jangan ragu untuk naik bus ya. Asli, Mau tiket asli, bus. asli. Harus coba dulu baru komentar. Ya, kalau ugal-ugalan tuh bumbu lah ya. Bumbu aja lah. Kecepatan itu bonus, Bang, bagi Iya, gua, Bang. betul. Asli. Oke Mas Adik, thank you banget nih udah mau dateng, udah mau ngobrol-ngobrol bareng dengan keadaan di terminal kayak gini kan. Sama-sama, gua juga thank you banget, Bang, karena keterbatasan waktu. Lihat nih, masih pakai baju kantor, coy. Nah ini dari kantor langsung datang ke sini buat ngobrol. Terus Bang Ian bela-belain sini kan untuk kita rekaman. Wah, thank you banget. Jadi semoga nih teman-teman semua yang nonton suka lah ya. Dan semoga yang kita sampaikan ini cukup informatif. Ya, dan thank you juga buat yang udah nonton. Mungkin di sini banyak juga penggemar Mas Kadet. Jadi kan tadi udah dikulik tuh kenapa namanya Deknes, ya kan? Dengan konten beliau. Semoga kita bisa berkembang bareng lah ya. Yes. Insya Allah ANS yang ngerangkul lah semua mania-mania. Semua kita pengen karena mereka lah kita bisa berkembang. Semua kita dekat kayak keluarga lah. Ya kan? Amin, 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 amin. Jadi cukup sekian dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jadi makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.